Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rancangan persemaian yang kami buat. Anggota kami terdiri dari Wanchen 013, Afnan Zuhdi 015, Adila Zahira Hasan 021, Vini Putriani Lukman 036, Feby Angelina 040, Nadia Safitri 045, Munifa Syifa Maliki 052, dan Raka Putra Pradana 17041. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Berikut adalah outline-nya. Yang pertama, penyusunan desain persemaian yang terdiri dari layout 2D, layout 3D, dan detail bangunan. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan persemaian yang terdiri dari tahapan kerja, timeline, dan rancangan anggaran biaya. Dan yang ketiga, analisis usaha persemaian yang terdiri dari analisis usaha. Pendahuluan. Kegiatan di persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan dari kegiatan penanaman hutan karena itu sangat penting dan merupakan kunci pertama di dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman hutan. Yang akan kita pakai di sini adalah tanaman jati putih dan sengon. Di literatur, jati merupakan tanaman kayu yang mempunyai pertumbuhan cepat dan kualitas yang baik, sedangkan sengon memiliki harga yang murah. Tujuan dari rancangan persemaian ini adalah yang pertama membuat rancangan desain persemaian, dua menyusun rencana pembangunan persemaian, dan yang ketiga menganalisis usaha persemaian. Kajian pustaka. Menurut Sudianto, persemaian merupakan suatu tempat menyemai bahan pertanaman atau biji atau bahan vegetatif untuk mendapatkan bibit di mana tanaman muda itu dipelihara sampai dapat dipindahkan ke tempatnya yang tetap di kebun pertanaman. Ada dua tipe persemaian, yaitu persemaian permanen yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan yang sementara yang hanya satu kali produksi. Metodologi. Perancangan persemaian yang kami buat berlokasi di Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dengan kantor desa berada pada 742 meter di atas permukaan laut. Penyusunan desain persemaian. Ini adalah layout dua dimensi persemaian kami. Skala yang kami gunakan adalah 1:381 yang meliputi area penanaman, area penunjang, jalan kendaraan, serta lahan terbuka. Akses jalan dibuat melingkar dengan susunan bangunan berdasarkan pada urutan proses persemaian. Sedangkan ini adalah gambaran layout 3 dimensi persemaian tampak atas menggunakan aplikasi SketchUp. Kami memiliki 4 buah bedeng, yaitu bedeng ternaung dan terbuka berukuran besar untuk jati, serta bedeng ternaung dan terbuka berukuran kecil untuk sengon. Berikut merupakan detail bangunan dari persemaian kami. Yang pertama, di sini terdapat kantor dan mes tempat tinggal para pekerja. Kemudian terdapat detail dari bangunan gudang alat serta gambaran dari mesin yang digunakan. Terdapat pula detail untuk tempat indukan serta pintu masuk persemaian yang terdapat pos di depannya. Ini merupakan detail dari tempat kami menanam benih, yaitu bedeng ternaung. Di sini pula ditampilkan gambaran dari tempat parkir serta air mancur yang merupakan inovasi keindahan dari persemaian kami. Berikut merupakan luas masing-masing bangunan persemaian kami. Luas keseluruhan lahan sebesar 25.375 meter kubik, dengan persen luas terbangun 38,6% dan persen luas tidak terbangun 61,3%. Inovasi dan efektivitas dari persemaian kami meliputi yang pertama, 2 bedeng terbuka dan 2 bedeng ternaung untuk jenis tanaman berbeda. Bangunan tersusun berdasarkan urutan proses persemaian sehingga memudahkan dalam akses pemindahannya. Satu akses jalan dengan pos di depan, kantor berada di pojok sehingga tidak mengganggu area persemaian, akses jalan melingkar, dan air mancur sebagai estetika. Selanjutnya adalah penyusunan rencana pembangunan persemaian. Pada slide ini, ditampilkan tabel rancangan kerja. Tabel tersebut menunjukkan jenis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan yang dilakukan dari pengukuran lahan hingga pembangunan air mancur. Dan dari deskripsi pekerjaan tersebut menghasilkan output dan menargetkan waktu penyelesaian. Mengenai timeline pekerjaan, tabel pada saat ini menunjukkan waktu pembangunan dalam skala per minggu yang dimulai dari tanggal 11 September 2020. Dan berdasarkan timeline, waktu pekerjaan tersebut menghabiskan waktu 2 tahun hingga 11 September 2022. Selanjutnya mengenai RAB. Bentuk pengeluaran besarnya biaya berupa pembangunan gedung dan alat sebesar 2.654 juta, pembelian bahan persemaian sebesar 27 juta, gaji tenaga kerja sebesar 816 juta, dan biaya bulanan kantor sebesar 3.700. Secara rincinya,
akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Baiklah, di bawah ini tertera seluruh biaya pembangunan dan pengeluaran yang masuk dalam RAB pembangunan persemaian berikut. Berdasarkan rincian-rincian tersebut, didapatkan total pengeluaran akhir itu sebesar Rp3.496.785.280 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis usaha persemaian. Berikut adalah hasil perhitungan analisis usaha persemaian dengan rincian variable cost sebesar 31,2 juta rupiah, fixed cost sebesar 3,47 miliar rupiah, dan didapatkan total cost 3,5 miliar rupiah. Adapun harga bibit per batang untuk jenis jati putih Rp30.000 dan untuk jenis sengon adalah Rp83. Harga jual yang ditetapkan untuk jati putih adalah Rp40.000 dan untuk sengon adalah Rp15.000. Didapatkan total laba bersih senilai Rp1,75 miliar dan perhitungan menunjukkan bahwa BC rasio adalah 1,5 dan payback period adalah 0,67 tahun. Nah, yang pertama adalah total cost. Total cost ini adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini sendiri adalah dana yang dikeluarkan hanya sekali, sedangkan variable cost dana yang dikeluarkan berkali-kali selama produksi. Nah, total cost yang didapat pada persemaian kali ini adalah sekitar 3,5 miliar, atau lebih rincinya dapat dilihat di slide. Berikut merupakan cara mendapatkan bibit yang kami inginkan. Kami membutuhkan dua jenis bibit. Yang pertama, bibit jati putih, dan yang kedua, bibit sengon. Bibit jati putih akan ditanam di shading area sebesar 1915,32 meter kuadrat. Di dalam shading area tersebut terdapat petak-petak bedeng berukuran 1x5 meter dengan jarak antar petak 50 cm. Maka jumlah petak bedeng adalah 232 petak. Dalam satu petak kami membutuhkan 50 butir bibit. Maka jumlah keseluruhan yang kami butuhkan adalah 116.080 bibit. Dengan persen hidup jati yang 98%, maka jumlah bibit jati yang kami butuhkan sebenarnya adalah 113.758 bibit. Dengan cara yang sama, jumlah bibit sengon yang kami butuhkan adalah 47.107 bibit. Berdasarkan hasil perhitungan biaya yang kita telah lakukan, kami mendapatkan harga modal untuk jati putih senilai Rp30.789 per bibit. Dan untuk sengon 83,8 perak. Kami mendasarkan hasil ini berdasarkan biaya total per jumlah bibit yang kami beli. Dan untuk harga jual, kita mengambil patokan nilai untung yang mendekati nilai yang kita inginkan dengan pembayaran yang masih lebih mudah. 40.000 per bibit jati putih, 15.000 per bibit sengon. Hasilnya untuk penerimaan adalah untuk jati putih kami mengharapkan penerimaan senilai 4.550.000-an sekian rupiah, dan untuk sengon 706 juta rupiah berdasarkan jumlah bibit yang kita telah beli. Total pendapatan 5,256 miliar sekitar segitu. Selanjutnya adalah penghitungan laba di mana total penerimaan dikurangi total cost dan didapatkan sebesar 1,7 miliar. Selanjutnya BC rasio di mana total penerimaan dibagi total cost dan didapatkan hasilnya sebesar 1,5. Untuk payback period, total cost dibagi total penerimaan dikali 1 tahun didapatkan hasilnya yaitu 0,67 tahun. Jadi kesimpulannya, usaha persemaian ini dinyatakan layak dengan nilai BCR sebesar 1,5 dan akan kembali modal dalam waktu 0,67 tahun.